Di akhir tahun 90-an dan awal 2000-an ada sebuah benda kecil yang menggantung di banyak tas sekolah anak-anak. Benda itu bukan sekedar mainan, di dalamnya terdapat makhluk kecil yang harus diberi makan, dibersihkan, dan bahkan bisa meninggal jika kalian teledor dalam merawatnya. Ya, benda itu adalah Tamagotchi, peliharaan digital yang dulu sempat jadi fenomena global dengan layar hitam putihnya. Tapi tahukah kalian bahwa Tamagotchi bukan cuma mainan lucu? Ia adalah simbol budaya, pelopor tren global, bahkan menjadi inspirasi lahirnya franchise besar seperti Digimon. Dalam video ini, kita akan menggali kisah lengkap di balik Tamagotchi, mulai dari penciptaannya yang penuh tantangan, kehebohannya di tahun 90-an dan awal 2000-an, hingga evolusinya yang makin modern di era sekarang. Kisah Tamagotchi dimulai dari sebuah perusahaan kecil bernama Wish Company yang berbasis di Jepang. Di sana, seorang pria bernama Akihiro Yokoi sedang mencari ide mainan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Suatu hari, Yokoi melihat sebuah iklan sederhana yang hanya menampilkan anak kecil yang sedih karena tidak boleh membawa kura-kuranya saat liburan. Tapi dari situ muncul sebuah ide, bagaimana jika ada hewan peliharaan yang bisa kita bawa kemana saja tanpa harus merepotkan siapapun. Dari situlah muncul gagasan revolusioner, seekor hewan virtual yang hidup dalam perangkat kecil dan bisa dibawa kemana-mana. Tapi ide brilian saja tidak cukup. Ia harus menemukan cara agar mainan ini benar-benar bisa dibuat. Saat itu adalah tahun 1996. Game Boy sedang berada di puncak popularitas, tapi harganya tidak murah. Untuk menciptakan mainan yang bisa dimiliki hampir semua anak, Yokoi harus memikirkan cara agar perangkat ini murah, praktis, dan bisa diproduksi dalam jumlah besar. Meski konsep peliharaan digital terdengar unik dan menjanjikan, mewujudkannya bukanlah perkara mudah. Akihiro Yokoi tahu bahwa untuk membawa ide ini ke dunia, ia butuh dukungan dari perusahaan besar yang punya modal kuat, jalur produksi, dan terutama kekuatan promosi. Dan pada bulan Juni 1995, ia mengajukan proposal ke Bandai, salah satu raksasa mainan Jepang. Tapi meski terdengar menjanjikan, Bandai sempat ragu. Ide awal tentang hewan yang hidup di dalam alat kecil dianggap terlalu aneh dan mungkin tidak akan diterima pasar. Akhirnya, seorang anggota tim pemasaran Bandai bernama Aki Maita bekerja sama dengan Akihiro Yokoi untuk meyakinkan Bandai. Setelah itu, tim pemasaran Bandai melakukan survei kepada target pasar utama mereka, yaitu para siswi SMA. Tidak disangka responnya luar biasa positif. Mereka antusias, penasaran, dan langsung tertarik pada ide merawat makhluk digital. Dari sini, proyek akhirnya mendapat lampu hijau. Perangkat ini awalnya dirancang menyerupai jam tangan karena bentuknya yang praktis dan sesuai dengan konsep selalu bisa dibawa kemana-mana. Karena itulah nama Tamagotchi dipilih, yang merupakan gabungan dari kata Jepang tamago atau telur dan pelafalan Jepang dari watch atau jam tangan. Namun seiring pengembangan, desainnya pun berubah. Alih-alih dipasangkan di pergelangan tangan, perangkat ini dibuat menjadi gantungan kunci. Sebuah bentuk yang nantinya akan diingat banyak anak-anak di seluruh dunia. Saat pertama kali dirilis, Tamagotchi bukanlah perangkat yang canggih. Ia hanya mengandalkan layar LCD monokrom dengan 3 tombol kecil dan ditenagai oleh baterai mungil. Tapi justru kesederhanaan inilah yang menjadi kekuatannya. Di dalam alat kecil itu hidup seekor makhluk virtual. Tugas kita sebagai pemilik adalah merawatnya, memberi makan, membersihkan kotorannya, menghiburnya saat bosan, bahkan menidurkannya saat lelah. Semua itu harus dilakukan tepat waktu, karena kalau tidak, ia bisa meninggal. Dan disitulah kejeniusan konsep ini muncul. Anak-anak bukan hanya sekedar bermain, mereka membentuk ikatan emosional dengan makhluk digital ini. Menariknya, ada perbedaan mencolok antara versi Jepang dengan versi internasional. Di Jepang, saat Tamagotchi meninggal, layar akan menampilkan batu nisan, gambaran yang cukup suram bagi anak-anak. Sementara versi Barat memilih pendekatan yang lebih lembut, menampilkan Tamagotchi sebagai arwah atau malaikat kecil. Mekanisme ini sederhana tapi penuh emosi, membuat Tamagotchi jauh lebih dari sekedar mainan. Ia menjadi pengalaman yang bisa mengajarkan tentang tanggung jawab, waktu, dan kehilangan. Begitu diluncurkan di Jepang, Tamagotchi langsung meledak di pasaran. Hanya dalam waktu 6 bulan, lebih dari 5 juta unit ludes terjual. Mainan kecil ini bukan hanya laris, ia menjadi fenomena budaya. Namun popularitasnya juga memicu masalah. Di sekolah-sekolah, Tamagotchi seringkali jadi sumber gangguan. Anak-anak lebih fokus memberi makan peliharaan digitalnya ketimbang belajar. Akibatnya, banyak sekolah mulai melarang penggunaan perangkat ini di ruang kelas. Kesuksesan Tamagotchi
Tamagotchi tentu saja mengundang para peniru. Hadirlah berbagai versi pesaing seperti Gigapet, Nanopet, dan lainnya. Meskipun menawarkan fitur serupa, semua perangkat itu tidak ada yang benar-benar mampu menandingi pesona dan daya tarik Tamagotchi. Di balik kesuksesan besar Tamagotchi, Bandai melihat peluang lain, sebuah celah di pasar yang belum tersentuh sepenuhnya. Meskipun Tamagotchi sangat populer, sebagian besar penggunanya adalah anak perempuan. Bandai pun mulai bertanya-tanya, bagaimana jika konsep hewan virtual ini dimodifikasi agar lebih menarik bagi anak laki-laki. Dari sinilah lahir Digimon, singkatan dari Digital Monster. Secara konsep, Digimon adalah saudara kandung dari Tamagotchi. Namun perbedaannya terletak pada gameplay. Digimon tidak hanya dirawat, tapi juga bisa dilatih untuk bertarung. Lebih seru lagi, perangkat Digimon bisa dihubungkan satu sama lain agar para pemain bisa adu kekuatan antar monster. Sebagai mainan, Digimon memang tak pernah menyaingi ketenaran Tamagotchi dari sisi penjualan unit, tapi strategi Bandai selanjutnya mengubah segalanya. Mereka merilis serial anime Digimon Adventure yang langsung meledak dan menciptakan gelombang penggemar baru. Dari sana, Digimon berkembang menjadi sebuah franchise multimedia besar yang mencakup serial TV, film layar lebar, game konsol, komik, hingga collectible card. Meski awalnya hanya dianggap sebagai spin-off Tamagotchi, Digimon berhasil membangun identitasnya sendiri dan bertahan hingga hari ini. Meski popularitasnya sempat meredup di akhir 2000-an, Tamagotchi tidak pernah benar-benar hilang. Justru seiring waktu, mainan ini terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman, mencoba menawarkan pengalaman baru bagi generasi berikutnya. Di tahun 2004 lahirlah Tamagotchi Connection. Versi ini memungkinkan dua perangkat untuk saling terhubung. Anak-anak kini bisa bertukar hadiah, bermain bersama, bahkan mengembangbiakan Tamagotchi mereka hingga menghasilkan bayi. Bertahun-tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2021, Tamagotchi Pix hadir dengan lompatan teknologi yang lebih canggih. Perangkat ini dilengkapi layar berwarna dan kamera internal, memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata dan bahkan mengambil foto bersama peliharaan digital mereka. Lalu pada 2023, Bandai kembali menghadirkan inovasi baru melalui Tamagotchi Uni. Sesuai namanya, perangkat ini menyatukan berbagai fitur dari generasi sebelumnya, namun kini dalam bentuk jam tangan. Tamagotchi Uni juga membuka pintu ke dunia virtual bernama Tamaverse, sebuah ruang digital di mana pemain bisa terhubung satu sama lain, seperti bermain game atau bahkan berkencan antar Tamagotchi. Saat Tamagotchi tumbuh dewasa, mereka akan bertanya apakah mereka bisa pergi dan melihat dunianya sendiri. Jika kalian menjawab ya, maka mereka akan meninggalkan telur untuk memulai generasi baru. Pengaruh Tamagotchi ternyata jauh lebih luas dari yang kita kira. Konsep tentang merawat makhluk digital ternyata menginspirasi banyak inovasi. Salah satunya adalah Pokemon Pikachu, perangkat mungil berbentuk Pikachu yang menghitung langkah pengguna dengan pedometer. Gagasan ini kemudian berkembang menjadi Pokewalker yang hadir bersama Pokemon Heart Gold dan Soul Silver, dan bahkan menjadi fondasi awal bagi terciptanya Pokemon Go yang sempat viral. Menariknya, di tahun 2019, dua ikon ini akhirnya berkolaborasi secara resmi dengan peluncuran EVX Tamagotchi, membuktikan bahwa warisan Tamagotchi masih hidup dan terus berinovasi. Kalau dipikir-pikir, Tamagotchi itu kayak cikal bakal cara kita hidup sekarang di dunia digital. Dulu kita sibuk merawat hewan kecil di layar, sekarang kita sibuk merawat diri digital kita sendiri, kayak update status, posting foto, atau ngecek notifikasi. Mungkin aja tanpa sadar Tamagotchi udah ngajarin kita gimana rasanya selalu terhubung setiap saat. Nah, kalian sendiri gimana? Apakah kalian pernah punya Tamagotchi atau malah pernah nangis karena lupa ngasih makan dan dia meninggal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu Nintendo yang mengeluarkan game dewasa, kalian bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.